barisan dan deret. Nah, barisan dan deret di sini yang akan kita bahas adalah barisan dan deret, yaitu baik sini itu adalah aritmetika, ya, kadang nanti disebut sebagai deret tambah atau deret hitung, dan ya deret barisan dan deret geometri. Nanti punya nama lain, kadang disebut dengan deret kali atau deret ukur begitu. Nah, barisan dan deret. Oke. Barisan dulu ya. Yang ini barisan dulu, nanti deret sebelahnya. Barisan yang pertama adalah aritmatika. Tapi sebelumnya barisan itu apa? Barisan itu adalah di sini suatu daftar urutan bilangan yang mengikuti pola tertentu, begitu. Jadi itu ada bilangan disusun berurut begitu dengan pola tertentu. Nah, terkait dengan barisan baik aritmatika maupun geometri nanti ada khususan. Kalau aritmatika jika dua buah suku yang satu suku berikutnya, ya, satu suku dan satu suku berikutnya, ya, itu berurutan, itu memiliki selisih tertentu. Kalau pada geometri nanti satu suku dan suku berikutnya memiliki perbandingan tertentu, begitu, kira-kira begitu. Barisan aritmatika. Nah, jadi di sini ya suatu daftar urutan bilangan dengan pola tertentu, saat sebuah suku dengan suku berikutnya memiliki selisih tertentu, dan selalu tetap seperti itu dengan suku-suku yang berurutan selanjutnya. Di sini kita kasih contoh, misalkan U1 misalkan, ya, U1 adalah suku pertama, nanti kadang disebut juga dengan sebagai A begitu. U1, U2, U3, ini menunjukkan ini hanya indeks saja, ya, U4 dan seterusnya begitu. Kalau nanti kita membahas aritmatika, setiap dua buah suku yang berurutan itu memiliki selisih yang tetap, ya, sama semuanya, maksudnya begitu. Kalau ini U2 dan U1 selisihnya B, maka U3 dan U2 selisihnya juga B. U4 dengan U3 juga selisihnya juga B. Demikian seterusnya begitu. B maksudnya itu plus B. Kalau nggak ada tandanya berarti positif begitu. Nah, nanti di sini ya, nanti di sini karena memiliki selisih tetap, ya, nanti di sini itu untuk mencari suku ke n, UN itu adalah rumusnya, ya, rumusnya nanti yaitu di sini, ya, berapa? Jadi UN sama dengan, ya, A ditambah N-1 dikali B begitu. Tapi kalau dalam short YouTube saya kadang saya tuliskan seperti ini, A tambah ini N dikali B dikurangi B. Ini saya ambil yang ini taruh di depan, NB ditambah A min B. Ini kadang lebih enak begitu daripada nanti ribet. Intinya sama begitu. Ini barisan aritmatika. Contoh seperti ini. Contoh misalkan 2, ya, 4, kemudian 6, 8 dan seterusnya. Ini adalah daftar bilangan dengan pola tertentu. Apa polanya? 4 dengan 2 selisihnya 2. 6 dengan 4 selisihnya 2. 8 dengan 2 selisihnya 2. Selisih tetap seperti ini. Ini adalah masuk dalam kategori barisan aritmatika. Tapi nanti kalau satu saja suku yang berdekatan tidak memiliki selisih tetap dengan samping-sampingnya, maka dia bukan. Misalkan 2, 4 dengan 5, 8, misalkan 10, kemudian 12 dan seterusnya. Kalau di sini adalah selisihnya 2, ini selisihnya 1, di sini selisihnya 3, kemudian di sini selisihnya 2, di sini selisihnya 2. Walaupun ada
satu atau dua seperti ini yang tidak memiliki selisih yang tetap, maka seperti ini bukan barisan aritmatika. Kalau ini maksudnya ini barisan aritmatika. Begitu kira-kira. Jadi ada selisih tetap. Sebagai efeknya dari barisan aritmatika di sini itu adalah yaitu 2 kali suku yang kedua itu sama dengan suku yang pertama ditambah suku yang ketiga, dan ini berlaku untuk suku yang lain, tiga suku yang berurutan. Jadi 3 suku yang berurutan, jika suku tengahnya dikali 2, biasanya suku tengahnya, biasanya 3 suku berurutan dimanapun tempatnya, kalau itu dipastikan mengikuti barisan aritmatika, maka dua kali suku yang tengah itu sama dengan suku yang pinggir dijumlahkan. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi nanti biasanya sangat membantu karena dalam settingan soalnya memang disetting seperti ini kadang. Begitu. Dan untuk mencari UN-nya ini, begitu. Adapun untuk mencari SN, rumus SN-nya ya, SN atau suku ke N. Suku ke N itu maksudnya nanti jumlah ya, itu nanti ada rumus tersendiri begitu. SN itu namanya jumlah suku ke N atau dari kata sum di sini. Itu misalkan ini kita kan hanya membahas barisan. Kalau ini belum membahas deret, tapi kita singgung saja SN nanti N dibagi 2 suku pertama ditambah suku terakhir begitu. Ini hanya terkait dengan UN saja begitu. Nanti kita teruskan pada pembahasan deret aritmatika. Tapi sementara kita masih membahas barisan aritmatika. Selanjutnya, untuk itu adalah barisan aritmatika. Sekarang kita masuk barisan yang kedua yang kita bahas, itu adalah barisan geometri. Barisan geometri. Nah, barisan geometri di sini itu adalah sama ya, daftar urutan bilangan dengan pola tertentu, tapi satu suku dengan suku berikutnya, misalkan seperti ini, satu suku dengan suku berikutnya. Nah, berarti kalau ini kemudian ini, dari ini kemudian menjadi ini, memiliki perbandingan yang tetap dan selalu sama begitu. Contoh misalkan itu adalah ini barisannya, dari ini kita contohkan U1 sebagai suku yang pertama misalkan, kemudian suku kedua, suku ketiga, suku keempat ya, dan berikutnya sampai suku ke N. Nah, di sini U2 dibanding U1 itu akan sama dengan U3 dibanding U2. Begitu seterusnya. Nah, sama nanti di sini sama. Jadi kalau di sini dituliskan sebagai ya U2 dikurangi U1 itu sama dengan U3 dikurangi U2, dan begitu seterusnya. Kalau di sini itu adalah U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2, begitu seterusnya sampai UN dibagi UN-1 gitu. Sama, tetap namanya pembanding tetap. Di dalam hal ini kita ikuti beberapa yang ada di buku, namanya R begitu. R. Sehingga rumus dari suku ke N di sini rumusnya itu adalah yaitu UN sama dengan A atau suku pertama dikali R pembandingnya ini, pangkatnya seperti ini, N-1, begitu kira-kira. Dan untuk apa namanya? Dan untuk hal khususnya yaitu 2 kali suku kedua dikuadratkan itu akan sama dengan suku pertama dikali suku ketiga. Atau jika ada 3 buah suku berurutan pada barisan geometri, suku tengahnya dikuadratkan itu akan sama dengan perkalian 2 suku pinggirnya begitu. Jadi perkalian ini bentuknya seperti ini ya. Jika ada 3 buah suku yang berurutan pada barisan geometri, tapi kalau pada barisan aritmatika jika ada 3 buah suku berurutan, maka suku pinggirnya dijumlahkan. Tapi sama dengan 2 buah suku yang tengah. Beda yang ini, begitu. Contohnya misalkan, contohnya di sini kita kasih contoh misalkan ya contohnya itu adalah kita kasihkan di sini ya. Nah, kita kasihkan di sini. Misalkan contoh untuk barisan geometri ya, barisan geometri BG. Contoh 1, 2, 4,
dengan 8, 16 dan seterusnya begitu. Dalam hal ini 1 adalah suku pertama, kemudian ini suku kedua. Ini menuju ke sini, ini menuju ke sini, ini menuju ke sini, ini menuju ke sini. 1 menjadi 2 dikali 2. 2 menjadi 4 dikali 2. 4 menjadi 8 dikali 2. 8 menjadi 16 dikali 2. Dan begitu seterusnya. Jadi ada pembanding yang tetap. Ini contoh dari barisan geometri dengan kondisi yang ada pada soal nanti, terserah yang ini yang terkait dengan barisan geometri dan barisan aritmatika. Nah, itu kira-kira kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.